Sarfi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama tentang semangat pendiri bangsa, yang kedua tentang konstitusi di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa tokoh pendiri bangsa. Semangat apa yang harus kita teladani dari pendiri bangsa ini? Kalian kemarin sudah menuliskan di penugasan Edmodo kalian tentang sifat-sifat apa yang bisa kita teladani dari para pendiri bangsa. Nah, para pendiri bangsa sudah berjuang demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, apa saja yang bisa kita teladani? Yang pertama, kalian harus bersikap rendah hati dan penuh toleransi. Kemudian, mengutamakan musyawarah di setiap perbedaan dan permasalahan. Kemudian, bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Nah, hakikat konstitusi negara. Cicero, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya gimana masyarakat di situ ada hukum. Nah, Undang-Undang Dasar adalah sebuah peraturan perundang-undangan tertinggi atau bisa kita sebut hukum tertinggi. Nah, ini negara Indonesia adalah negara hukum seperti bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana unsur-unsur negara hukum harus memuat yang pertama, supremacy of law, yakni hukum berada pada kedudukan yang tertinggi. Yang kedua, equality before the law, yang artinya semua berkedudukan sama di depan hukum. Yang ketiga, human rights, yakni persamaan hak asasi manusia. Nah, 3 bentuk keadilan. Yang pertama, legal justice atau keadilan umum. Yang kedua, ada moral justice, yaitu keadilan moral. Dan yang ketiga, ada social justice atau keadilan sosial. Kemudian, konstitusi itu berisi apa saja, Bu? Nah, konstitusi berisi yang pertama, jaminan hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara. Yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Nah, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi itu memuat beberapa hal, yakni yang pertama, memuat tentang organisasi negara, yakni pembagian kekuasaan atau distribution of power, di mana Montesquieu mengungkapkan bahwa Indonesia memakai teori trias politika, yakni ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan legislatif itu berisi atau diduduki oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian eksekutif berisikan presiden dan wakil presiden. Kemudian yudikatif berisikan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang kedua, tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Oke, nah bagaimana, Bu, tata cara pengubahan Undang-Undang Dasar? Yang pertama, dengan cara pembaharuan naskah. Jika perubahan dalam teks Undang-Undang Dasar menyangkut hal-hal tertentu. Yang kedua, penggantian naskah lama dengan naskah yang baru. Jika materi perubahannya bersifat mendasar dan cukup banyak, maka perubahan itu dapat disebut
penggantian naskah dari yang lama menjadi yang baru. Yang ketiga, naskah tambahan atau adendum yang terpisah dari naskah asli Undang-Undang Dasar. Ya, di Indonesia, dasar hukum pengubahan Undang-Undang Dasar bisa kalian lihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, Undang-Undang Dasarnya diubah dengan cara adendum dan dilakukan sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Nah, konstitusi memiliki beberapa sifat, di antaranya yang pertama yakni tertulis. Nah, konstitusi yang tertulis, ada konstitusi yang tidak tertulis disebut juga dengan konvensi. Kemudian yang kedua, tidak tertulis ini tadi disebut juga dengan konvensi. Kemudian luas atau fleksibel, ini berarti mudah diubah. Kemudian yang empat, rigid atau kaku. Nah, nilai-nilai konstitusi, di mana konstitusi ini memiliki 3 nilai. Yang pertama yakni nilai normatif. Nilai normatif yaitu suatu nilai konstitusi telah sesuai dan diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga merupakan suatu kenyataan atau reality dalam arti sepenuhnya dan efektif. Kemudian yang kedua, nilai nominal. Di mana nilai nominal ini konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang dalam kenyataannya tidak berlaku. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai semantik, yakni konstitusi secara hukum tetap berlaku, tetapi pada kenyataannya hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik saja. Nah, anak-anakku semua, inilah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap berfastabiqul khairat. Wassalam.